Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Diki Alfredo Ginting. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah psikolinguistik yang judul besarnya adalah Memahami Bahasa dan Berbahasa, yang diampu oleh dosen saya Bapak Immanuel DB Silitonga MPD. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama, mari kita baca bersama tentang memahami bahasa dan berbahasa kali ini. Baiklah, yang pertama yang kita akan bahas tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Untuk mengetahuinya, kita dapat menyisirnya dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri-ciri yang membuat suatu menjadi bahasa. Berikut akan dipaparkan beberapa hakikat bahasa menurut para ahli, dimulai dari pendapat Chair dalam Mulyastuti 2014 halaman 13, mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Hakikat bahasa atau ciri bahasa yang pertama adalah bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu wujud lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa tersendiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya huruf A sampai dengan huruf Z dalam alfabet. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem, atau bunyi di luar bersin atau batuk dan bunyi sebagainya. Yang keempat adalah bahasa itu bersifat arbiter, dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Atau sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter atau mana suka. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa harus mematuhi konsep konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda juga. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam dialek, dan ragam yang berbeda.
menurut Cair 2012. Idioalek adalah varian bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya berbicara yang berbeda. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan, dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Yang ke-12 atau yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Yang kedua, asal-usul bahasa. Bahasa memang peran penting sebagai alat komunikasi di peradaban manusia. Hans Georg Gadamer, seorang filsuf asal Jerman, pernah menyatakan bahwa bahasa adalah pusat pemahaman manusia. Bahasa memiliki peran sebagai alat komunikasi yang menyalurkan ekspresi maupun ide. Dengan bahasa, manusia dapat bertukar pola pikir yang mengantarkan kita menuju suatu inovasi. Chomsky memperkirakan bahasa pertama kali muncul di Afrika sekitar 60.000 sampai 10.000 tahun lalu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa bahasa tertulis paling tua yang ditemukan adalah Bahasa Samaria yang muncul sekitar 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Yang terakhir atau yang ketiga, proses berbahasa dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa utama adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Sejarah dan perkembangannya selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Proses berbahasa memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari proses induksi ujaran, proses membaca keras, dan proses pemahaman ujaran. Proses produksi ujaran terjadi dalam area Wernicke, kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pesan simbol bermakna. Baiklah teman-teman, materi kita pada hari ini sekian. Tadi kita sudah tahu hakikat bahasa itu adalah intisari dari kenyataan sebenarnya dari bahasa. Baru kita juga tahu bahwa bahasa itu adalah suatu sistem wujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, dan masih banyak lagi tadi. Begitu juga teman-teman untuk hari ini. Sekian. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sampai jumpa di lain waktu.